Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, terima kasih. Kelihatannya pagi hari ini semangat adik-adik luar biasa. Oke, anak-anakku, sebelum kita masuk pembelajaran, walaupun pada hari ini kelihatannya semangat semua, tapi untuk menambah keberkahan dari pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Saya minta satu orang bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga kegiatan kita yang diawali dengan pembacaan doa menambah keberkahan dan ilmu yang kita dapat pada hari ini berkah. Amin. Ya. Anak-anakku, hari ini untuk pertemuan materi di semester genap ini, kemarin kita sudah belajar tentang apa dulu? Tentang? Translasi. Translasi. Iya, itu minggu lalu kita sudah belajar tentang translasi. Kira-kira siapa yang masih ingat apa sih definisi translasi itu sendiri? Translasi yang artinya pergeseran adalah perubahan posisi suatu objek, yaitu titik, garis atau bangun dengan jarak dan arah tertentu. Oh, mantap. Terima kasih banyak. Berarti masih ingat ya materi yang lalu? Semua masih ingat ini? Nah, anak-anak, translasi. Tadi dikatakan bahwa pergeseran, ya, berarti bergeser, berpindah tempat. Hari ini kita masih tetap untuk translasi karena tadi dikatakan ada perpindahan titik, perpindahan garis, dan perpindahan bangun. Nah, kemarin kita baru belajar yang dua, perpindahan titik dan garis. Maka hari ini kita akan belajar tentang translasi, tapi akan menggambar sebuah bangun datar pada koordinat kartesius. Jadi adik-adik, saya berharap semoga apa yang kita pelajari pada minggu sebelumnya, kan selalu saya bilang matematika itu adalah belajar berkelanjutan. Yang kita belajar pada minggu sebelumnya akan kita bawa pada hari ini, bagaimana memindahkan dari titik ke garis, dari garis ke bangun. Pada koordinat kartesius. Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mendeskripsikan translasi pada koordinat kartesius. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik adik-adik, untuk hari ini kita
belajar diskusi untuk menentukan atau menggambar translasi dari sebuah bangun. Di sini saya akan bagi lembar kerja masing-masing, nanti tolong dibaca baik-baik dulu, perintahnya dibaca, baru itu mulai gambar. Diharapkan kerjasamanya jangan sampai hanya satu orang yang gambar. Memang hanya satu orang yang gambar, tapi minimal kerjasamanya. Titik itu di mana letaknya, kemana arahnya, kan itu tujuannya. Kita menggambar, tapi yang pertama-tama yang digambar adalah yang benda aslinya dulu. Yang benda aslinya dulu, baru itu kita cari hasil translasinya. Mohon maafnya, Ustazah mau lewat. Boleh toh? Masya Allah. Oke. Baik, sudah ada? Semua sudah dapat ya? Ya. Silakan mulai kerja. Oke. Tolong dibaca baik-baik. Ini mana itu, Nak? Oh, kedua di sini. Oke. Iya. Silakan. Pak, ada mister kan? Oke. Yang pertama-tama dicari apanya dulu, jangan dulu langsung garis toh. Tapi kita buat apa dulu? Koordinat kartesius. Jangan lupa itu. Oke. Seperti ini koordinat kartesiusnya. Oke. Koordinat kartesiusnya dibuat dulu. Mana kau punya buku matematika? Kenapa? Tidak hadir kemarin? Tidak hadir ya? Baru? Dapat lupa. Oke. Lain kali harus lihat jadwal baik-baik ya. Oke? Oke. Oke? Mana? Mana koordinat kartesiusnya dulu? Oke? Mulai saja, tidak usah lama-lama. Bisa lihat sana koordinat kartesiusnya? Bisa ya? Kalau sudah ada koordinat kartesiusnya, kita sudah bisa menentukan di mana angka-angkanya. Oh, oke. Ya, baik anak-anakku, sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Mana yang sudah sampai dengan gambar translasinya? Oke, mantap. Ya, kita beri aplaus. Ini ke kelompok berapa ya? 1. Oke, kelompok 1. Yang lain bagaimana? Belum. Ini kelompok ini belum selesai. Gambar utamanya belum ada. Ya. Ini kenapa Khalifah? Ya, kelihatannya kau gelisah, kenapa, Nak? Ya Ustazah, saya sudah bekerja dengan teman-teman, tapi saya tetap tidak paham. Rasanya percuma belajar, Ustazah. Oke, terima kasih Nak sudah jujur. Begini, kita belajar matematika itu bukan berarti kita harus tidak tahu baru langsung kita sudah frustasi, kita sudah bosan. Yang jelas belajar matematika, apalagi kalau materinya materi baru, jelas itu ada yang susah, ada yang sulit. Jadi tinggal bagaimana caranya kita untuk harus memperhatikan baik-baik, apalagi ini kerja dengan kelompok, dengan teman-teman, saling berbagi. Coba saya ingin tahu di mana kira-kira engkau tidak pahami. Mencari titik. Ini oh, translasinya. Ya, saya bingung titiknya mau ke kanan, ke kiri, atas atau ke Oke. Maaf saja paham. Begini, Khalifah maunya saya yang jelaskan cuman di kelompok ini atau akan jelaskan secara menyeluruh?
secara menyeluruh saja. Oke, Ya. kalau begitu nanti sebentar. Tapi yang pada intinya, apa yang ke kanan, apa yang ke kiri, sama dengan di Khalifah. Misalnya di Khalifah menghadap ke sana. Kanannya Khalifah yang mana? Oke, berarti kalau dia bilang 5 langkah ke kanan, Khalifah berjalan kemana? Kanan. Ke kanan. Kalau dia bilang ke kiri, 2 langkah ke kiri, berjalan kemana? Kiri. Demikian juga kalau ke atas, ke bawah. Kalau ke atas, berarti kita jalan ke bawah. Pada intinya begini, kalau dia positif, itu ke kanan. Kalau mendatar. Kalau negatif, dia harus ke kiri. Kemudian, kalau dia positif ke atas, berarti, sorry, saya sorry ya. Saya ulangi ya, supaya Khalifah bisa pahami. Bukan cuma Khalifah yang dikelompokin ya. Ya. Oke. Kalau tertulis pasangan bilangannya positif semua, baik A atau B, maka kalau dia A itu yang mendatar, maka dia harus positif ke kanan. Khalifah harus ke kanan, bergeraknya ke kanan. Tapi kalau dia tertulis negatif, maka itu harus ke kiri. Demikian juga untuk ke atas dan ke bawah. Oke? Sudah ya? Bisa? Bisa. Nanti kalau sebentar nanti saya jelaskan secara menyeluruh kalau memang belum Khalifah belum pahamnya. Tapi yang jelas tidak ada kata bahwa frustasi, bosan, susah, tidak ada. Jadi namanya orang belajar harus semangat dan satu tujuannya harus bisa. Oke? Ya. Baik, anak-anak, mana lagi yang belum selesai ini? Ini Tazkiyah. Kenapa ini kelihatannya kok lelah sekali? Ada apa hari ini? Jujur Ustazah, saya lelah, pelajarannya berat semua, rasanya mau menyerah saja. Oke, Masya Allah. Begini nak, kita namanya belajar tidak ada yang harus menyerah. Oke? Otak kita ini juga kalau kita rasa capek dia perlu istirahat. Berarti pada intinya kalau kita belajar merasa sudah kecapean, sudah lelah, maka kita perlu istirahat. Artinya bukan berarti sementara belajar baru kita tidur, bukan, kan itu maksudnya. Artinya begini, kalau kita sudah merasa lelah, coba alihkan dulu perhatiannya, jangan dulu itu. Kita lihat yang lain dulu, atau minimal, ini sudah bagus, kasih tempat usaha, berarti saya tahu Tazkiyah hari ini harus istirahat sejenak dulu. Oke, tapi yang jelas semangat belajar kita itu harus tetap ada. Karena namanya pembelajaran, apalagi matematika yang sebagian orang, sebagian santri mengira bahwa matematika itulah pembelajaran yang paling susah. Tapi kalau kita tekuni, kita belajar baik-baik, insya Allah pasti bisa. Oke? Semangat? Oke. Baik anak-anak, sudah beberapa kelompok, kita pindah ke kelompok terakhir. Ini Deska, kenapa Deska? Ini kelihatannya bosan ya? Ya Ustazah. Oke. Deska. Kira-kira apa yang bikin bosan sementara belajar? Soalnya cuma mendengarkan terus Ustazah. Masya Allah. Terima kasih nah sudah ingatkan Ustazah. Kalau Ustazah cuma Deska cuma mendengarkan. Oke. Pada intinya begini nak. Kita belajar matematika kan bilangnya tadi bosan ya. Berarti ada di materi itu yang bikin bosan sama kau, berarti kau tidak paham kira-kira di mana? Di mana yang tidak bisa bikin kamu paham kira-kira? Karena ti Ustazah Boba cerita, kau butuh yang seperti apa kira-kira? Apa mau diskusi kembali dengan teman-teman atau ada arahan dari Ustazah khusus? Bagaimana yang Deska mau? Oke? Terima kasih karena Deska so bicara jujur, walaupun saya lihat ini slow sekali hari ini. Oke? Kira-kira maunya Deska bagaimana? Contoh nyata Ustazah. Oh, contoh nyata. Iya. Oke. Begini nak. Tadi kan sudah dibilang, ini contoh nyata ya. Deska meminta yang nyata. Berarti yang ada bilang tadi ini tidak nyata. Oke. Begini. Contoh nyatanya. Saya sudah bilang begini. Perpindahan itu, perpindahan translasi itu kan kita menggeser sebuah benda. Kan begitu? Menggeser sebuah benda. Coba kalau misalnya ini buku. Ini ada buku ya. Buku ini berbentuk apa dulu? Berbentuk Kotak. apa? Berbentuk apa? Kotak.
Oke, berbentuk persegi. Saya letakkan di sini Deska, karena Deska minta yang contoh nyata ini ya. Contoh nyata. Kemudian buku ini Deska mau kasih pindah. Hah? saja. Berarti kalau dia mau kasih pindah harus ada arahnya. Mau kasih pindah kemana dulu? Kalau Deska menginginkan buku ini dipindahkan ke sebelah kiri, berarti Deska harus memindahkannya ke sebelah kiri, jalannya ke sebelah kiri. Sama dengan Deska berdiri seperti ini, baru Tiu saja bilang, Deska coba maju 3 langkah. Boleh kan? 1, 2, 3. Oke? Ya saja. Deska ke kiri 3 langkah, berarti harus menghadap ke kiri 3 langkah. Ya saja. Itu yang nyata. Artinya memindahkan sebuah benda itu kita punya arahnya. Arahnya kemana itu yang harus kita tuju. Oke? Sudah Ya bisa? saja. Bisa saja. Itu yang, karena Deska tadi minta yang nyatanya, saya seperti itu. Iya. Biar nanti tuh saja Mbak Peragawati ini ke sana kemari. Boleh? Ya boleh Oke, saja. mantap. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Iya, anak-anakku, dari tadi kita diskusi, kita sudah menggambar. Kelihatannya tadi ada beberapa orang yang kurang semangat. Oke, untuk mengembalikan semangat kita belajar hari ini, boleh kita ice breaking dulu. Boleh? Kita berdiri sejenak dulu. Kita berdiri sejenak untuk saya minta tolong Askia bisa memimpin untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini. Oke. Teman-teman sudah siap? Siap! Tepuk semangat! Dang dang dang! Ding ding ding! Dum dum dum! Dang dang dang! Ding ding ding! Dum dum dum! Set! Aha aha! Ma! Aha aha! Nyan! Aha aha! Semangat! Oke, mantap. Iya. Berarti terima kasih Askia sudah memberikan semangat pada teman-teman semua. Insyaallah dengan kita tadi menggerakkan tangan, menggerakkan badan, semangat kita tumbuh kembali. Oke, dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pelajaran. Kira-kira mana kelompoknya yang selesai sampai dengan apa? Sampai dengan oke, mana saya lihat? Mantap. Nah, ini ya, jadi kelompok lainnya nanti tolong ini lihat, ada 2 gambar ini yang mereka ada bikin, mantap. Mantap, ini kelompoknya Askia dengan Siti Masrura, dengan Karina, dengan siapa lagi ini? Oke, mantap. Ini mereka punya hasil pekerjaan, tapi bukan berarti kelompok lain tidak tahu ya. Iya, yang jelas di matematika tidak ada yang tidak tahu. Semuanya pasti bisa. Oke. Oke, yang pada intinya begini. Pada intinya saya kembali kasih penguatan di sini ya, untuk keseluruhan. Jangan hanya Khalifah, Taskia, Desiska yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang sama seperti mereka tapi tidak bisa mengungkapkannya. Maka secara keseluruhan begini. Kalau kita memindahkan sebuah bangun, sama dari awal kita sudah belajar tentang memindahkan titik dan memindahkan garis. Maka kalau kita menggambar sebuah bangun, kita pindahkan satu-satu titiknya, kita pindah dulu titik pertama. Baru setelah itu titik kedua, ketiga, dan keempat. Dengan mengacu pada translasinya -5, 1. Gini kan? Artinya ini apa? Kalau 5 - 1, kita ke arah mana dulu? Oke. Coba pasang tangan. Pasang tangan. Kanan ini kan semua kanan. Mana yang? Kalau saya kanan saya mana? Ya. Oke. Kalau kanannya Karina, yang mana? Ke sana. Kalau Karina menghadap ke sana Karina ya. Oke. Berarti kalau ini kemana arahnya? Ke kanannya yang mana ini? Yang kanan di sini. Iya. Karena kita bicara koordinat kartesius, itu kan tujuan kita hari ini. Kita bicara translasi pada koordinat kartesius, maka kita startnya dari 0, dari tengah. Oke? Dari tengah, setelah itu kita cari titik, satu titik saja yang kasih contoh ya, supaya tidak keseruan. Tadi berapa? Titik
K berapa koma berapa, Nak? 8,6. Oke. Kalau ini mohon maaf karena saya tidak pakai kertas berpetak, jadi seperti ini. Kalau yang kamu kan punya pakai streaming, yang jelas gambarnya menjadi mantap. Saya punya ini mungkin tidak menjadi bagus karena ada bagi-bagi sendiri ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa? 6. Oke. Jadi begini, kita cari dulu titik yang awal tadi, yaitu titik 8,6. Ya, ini titik K. Satu titik saja. Nanti yang kelompok lain silakan dipraktikkan sendiri, yang sebentar ada 3 titik. Kecuali kalau kelompoknya Karina dengan Askia yang sudah. Dari titik K, kita melangkah ke kanan. Berapa langkah? 5. Berarti harus ini kita tambah dulu ini. Iya, ini harus kita tambah. Kenapa? Karena harus 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 9, 10, 11, 12, 13. Sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di titik berapa? 13. Sudah? Kemudian men 1. Men 1 ini kita turun. Karena negatifnya berarti turun ya. Kalau positif berarti dia kemana? Ke atas. Maka negatifnya harus turun. Maka dari titik yang tadi kita dapat, kita turun. Di mana letaknya? 5. Di 5. Jadi di sini bukan sini titiknya, tadi di 5. Maka ini titiknya untuk K aksennya yang ini. Oke? Ini K aksen. Nanti dipraktekkan sendiri memindahkannya untuk L, M, N. Maka berbentuklah layang. Oke, anak-anakku sudah cukup? Bisa dipahami? Ya. Terima kasih anak-anakku untuk sudah tadi membacakan doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini membawa berkah, dan yang jelas semua pekerjaan kalau kita awali dengan doa, insya Allah ada berkahnya nanti untuk pembelajaran kita terutama. Baik adik-adik, sebelum saya lanjut pada pembelajaran matematika pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin tahu dulu kira-kira ada teman-temanmu yang tidak hadir hari ini? Ada. Iya. Siapa Askia yang tidak hadir? Dewi. Ya, oke. Dewi sakit atau izin atau apa? Oh, sakit. Sudah berapa hari? Oh, baru hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah Dewi segera sembuh dan bisa kembali ke kelas kita untuk belajar sama-sama dengan kita. Amin. Sudah.